Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan siaran Cahaya Kalbu bersama kami dengan narasumber kita Ustadz Arif Sarifuddin pada kesempatan hari ini. Ustadz, tadi kita cukup banyak berbincang-bincang tentang anak muda, tips dan trik bagaimana menetapi jalan di dalam dakwah. Kemudian ada yang menarik Ustadz, kalau kita bicara dakwah tentu akan sangat erat kaitannya dengan dakwah agama seperti itu. Tapi ada juga sahabat muda kita yang bertanya, bagaimana Ustadz dengan pengetahuan agama saya yang terbatas, namun saya memiliki ilmu dalam bidang lain. Apakah itu sudah cukup menjadi bekal bagi saya untuk belajar berdakwah di masyarakat seperti itu? Nah, barangkali boleh dijawab Ustadz, silakan. Ya, baik. Baik. Jadi berdakwah itu untuk semua kalangan dan kewajiban bagi seorang pemuda dan pada umumnya adalah manusia yang muslim gitu ya. Nah, kemudian tadi itu saya tidak, pengetahuan agama saya sedikit atau saya punya di bidang yang lain. Nah, kembali kepada dakwah. Dakwah itu adalah menyebarkan kebaikan. Ya, semua orang bisa berbuat baik. Nah, tapi ada hal-hal yang lain yang sifatnya ada, misalkan yang syariahnya, maka harus ya keilmuan di bidang syariah. Misalkan ada muamalahnya begitu ya. Kalau muamalah berarti urusan bagaimana bersosial, kemudian ekonomi, kemudian seterusnya gitu ya. Nah, keyakinan sudah kita yakini. Kemudian kalau syariah ya sudah kepada orang tertentu. Tapi ada akhlak di sini. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus innama bu'istu liutammima masolihal akhlak. Nabi yang paling besar itu adalah bagaimana pengaruh akhlak terhadap kehidupan manusia. Jadi kalau seandainya kan sekarang yang disorot itu akhlak, bagaimana akhlaknya gitu bangsa ini ya bisa dinilai gitu ya dengan penelitian, kemudian analisis dan sebagainya. Nah, ketika para pemuda ini memiliki akhlak yang baik, kemudian kemampuan agama Islam itu agama proses. Jadi tidak bisa orang tua saya Islam, kemudian anaknya kok begini. Misalkan jangan sampai anak saya, naudzubillah ya, ada seorang anak bapaknya ustadz atau kiai, anaknya berbuat tidak baik, lalu yang salah bapaknya. Oh, tidak bisa begitu, karena agamanya terus berproses karena perkembangan, karena Islam ini adalah jalan hidup, maka harus dengan proses ya. Dan setiap perkembangan zaman itu pasti ada sesuatu yang diserukan, kebaikan-kebaikan, tidak sama menyeru dengan masa yang lalu dengan menyeru di masa yang akan datang. Nah, sebelum menutup disebutnya di sini diskusi kita, ada 3 yang harus dilakukan oleh para pemuda sebagai pengemban dakwah, penyebar dakwah di media dan di gawai masing-masing, misalkan begitu. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu ya tidak ada gajinya gitu ya. Berarti kesadaran, motivasi yang ada di dalam hati untuk menyebarkan kebaikan. Karena kalau sudah kesadaran, panggilan hati, apapun yang dimilikinya akan dikeluarkan, apapun kekuatannya akan dikeluarkan. Seperti ayah ya mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tidak memikirkan ayah bagaimana kondisi dan sebagainya. Yang penting bagaimana di rumah makan. Begitu ya, seorang ayah itu nanti. Kemudian yang kedua adalah labudda bil hikmah. Ya, hikmah itu adalah bijaksana. Ya, sebentar-sebentar orang lain disalahkan gitu ya. Sedikit-sedikit orang lain terbid'ahkan. Enggak. Tapi tetap mengajak dengan penuh kasih sayang. Bil mau'izatil hasanah. Ya, dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Nah, inilah yang harus diterapkan oleh pemuda-pemuda kita atau remaja-remaja kita. Yang ketiga adalah tawadhu. Tawadhu ini, orang yang tawadhu ini seperti, kalau kata Agim ini, seperti gelas yang kosong, dibawa kemana-mana, kemudian dimasukkan air, ya pulang-pulang penuhin air. Nah gitu, artinya apa? Artinya seorang pemuda itu nggak usah sombong, tidak boleh sombong. Karena kalau sombong nanti nggak direken sama orang tua. Tapi kalau pemuda yang tawadhu, dukungan orang tua, dukungan tokoh-tokoh, maka anak muda ini akan lahir, tumbuh menjadi pemuda yang beriman, nasya'a fi ibadatillah, kemudian hidup selalu terikat dengan Allah, terikat dengan kebaikan, terikat dengan akhlak yang baik, dorongan orang tua, tokoh-tokoh, sehingga menjadi besar menjadi pemuda-pemuda yang beriman. Tokoh-tokoh yang beriman seperti
kisahnya Tariq bin Ziyad, kisahnya bukan sejarahnya Al-Fatih ya, yang membuka pembebasan dari dari angkara murka dan seterusnya, membebaskan dari masyarakat yang tidak baik menjadi masyarakat yang baik, dari masyarakat yang tertindas menjadi masyarakat yang merdeka. Karena prinsip Islam salah satunya adalah memerdekakan manusia, bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas untuk melakukan sesuatu, tapi koridornya ditentukan oleh aturan yang baku untuk kemaslahatan umat pada umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi generasi muda hari ini, dan untuk menyongsong ya generasi-generasi yang kuat, yang berakhlak, yang beriman ya di dadanya, dan pemuda-pemuda yang siap berjuang ya untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang luhur, bangsa yang baik, sebagaimana kita peringati Hari Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini adalah bagaimana seorang pemuda itu berketuhanan, ya religius, kemudian berperi kemanusiaan. Jadi ada rasa berperi kemanusiaan, jangan toleransi, tenggang rasa, moderasi gitu ya, modern dalam berpendapat, tidak memaksakan kehendak dan lain sebagainya. Itu bisa disampaikan ya, bisa dikaji bahwa kita punya pilar-pilar, dasar-dasar negara yang sudah dirumuskan oleh terdahulu kita, orang-orang terdahulu kita, atau tokoh-tokoh besar kita, Panding Padar. Masya Allah, dengan begitu para pemuda akan melihat, oh inilah jalan falsafah bangsa. Taib, syukran, jazakumullahu khairan. Mungkin itu Mas Eko. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah berbagi dari segmen awal hingga di segmen terakhir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi telah Ustadz sampaikan memberikan semangat bagi kami, terutama kaum muda, untuk terus belajar dan belajar menetapi jalan dakwah sebagai pilihan hidup. Jadi apapun kita tetap dakwah menjadi prioritas, kira-kira seperti itu ya Ustadz. Dan berdakwah juga tidak harus memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidang agama, karena dalam setiap kehidupan ada proses ya, artinya yang menjadi garis bawah, bukan berarti tidak mau tahu, tapi ada proses, kemudian dan proses tersebut bisa dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Seperti ahli psikologi misalnya bisa memanfaatkan ilmu psikologinya, kemudian motivator bisa memanfaatkan ilmu motivasinya dan sebagainya. Sukses selalu Ustadz, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat berjumpa kembali di segmen Cahaya Kalbu dalam episode lainnya, tentu dengan tema-tema menarik lainnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan hari ini Cahaya Kalbu dapat kita saksikan bersama Ustadz Arif Saripudin. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan bagi kita semua. Salah hilap kata, saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga kita dapat berjumpa di segmen berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.